Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin Nauligullah. Saya dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dari Prodi Hukum Keluarga Islam dengan NIM 2210100002. Nah, adapun saya di sini ialah untuk menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah ilmu falak yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Nada Rohana. Oke, langsung saja. Yang soal pertama ialah berikan statement atau pendapat mengenai perkembangan ilmu falak di era modern saat ini. Nah, jadi jawabannya ialah di era modern ini perkembangan ilmu falak atau astronomi Islam sangat pesat dan makin dipermudah dengan teknologi canggih. Dulu, perhitungan posisi matahari, bulan, dan bintang harus dilakukan secara manual dengan bantuan alat-alat tradisional. Nah, namun sekarang kita bisa memanfaatkan perangkat lunak dan aplikasi astronomi yang dapat menghitung dengan akurat dan cepat. Selain itu, kolaborasi antara ilmuwan dan berbagai negara juga mempermudah dalam standarisasi metode penentuan waktu sholat, arah kiblat, dan kalender hijriah yang berlaku secara internasional. Oke. Pertanyaan kedua ialah sebutkan apa saja jenis ilmu falak dan berikan penjelasan dan contohnya. Nah, jadi jenis-jenis ilmu falak itu ada beberapa ya. Ilmu falak itu terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan objek kajian dan kegunaannya. Berikut penjelasan singkat beberapa jenis ilmu falak. Yang pertama ialah ilmu falak hisabi. Nah, jadi ilmu falak hisabi ini berfokus pada perhitungan matematis untuk menentukan posisi benda langit. Untuk seperti matahari, bulan, dan planet. Oke. Seperti contohnya adalah hisab ruqyat yang digunakan untuk menentukan awal bulan hijriah. Nah, yang kedua ialah ilmu falak ruqyat. Ilmu ini menggunakan pengamatan langsung terhadap benda langit untuk keperluan tertentu. Misalnya mengamati hilal untuk menentukan awal bulan hijriah. Contoh penerapan ruqyat adalah ketika tim falakiyah mengamati hilal secara langsung untuk memastikan tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal. Nah, yang terakhir ialah ilmu falak syar'i. Ilmu ini memadukan perhitungan astronomi dengan aturan-aturan syariah untuk menentukan waktu ibadah seperti sholat, puasa, dan haji. Oke, langsung pertanyaan ketiga ialah deskripsi objek kajian ilmu falak berdasarkan contoh. Nah, jadi objek kajian ilmu falak adalah segala hal yang berkaitan dengan posisi benda langit dan aplikasinya dalam agama Islam. Contoh objek kajian ilmu falak antara lain arah kiblat, menentukan arah yang tempat menuju Ka'bah di Mekkah dari suatu lokasi di permukaan bumi. Nah, kemudian awal bulan hijriah, menghitung dan mengamati posisi bulan untuk menetapkan kapan tahun baru atau bulan baru dimulai. Waktu sholat, menentukan waktu-waktu sholat berdasarkan posisi matahari seperti waktu duha, asyar, dan maghrib. Nah, pertanyaan keempat ialah apa guna kalkulator saintifik dalam pembelajaran ilmu falak? Nah, kalkulator saintifik sangat membantu dalam perhitungan yang kompleks di ilmu falak. Dalam perhitungan hisab, kita sering memerlukan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, atau tangen, ya, untuk menghitung posisi benda langit. Posisi benda langit. Dengan kalkulator saintifik ini, dengan perhitungan yang rumit akan menjadi cepat diselesaikan dan akurat sehingga mempercepat proses analisis tanpa harus menghitung secara manual. Nah, pertanyaan yang terakhir, yang kelima ialah berikan penjelasan yang dipahami mengenai alat instrumen ilmu falak. Nah, jadi alat instrumen dalam ilmu falak adalah alat-alat yang digunakan untuk mengamati dan menghitung posisi benda langit. Beberapa contoh alat yang digunakan ialah teodolit. Nah, jadi alat ini digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal. Sangat berguna untuk menentukan arah kiblat secara presisi atau mengamati hilal. Kemudian alat yang selanjutnya ialah
astrolabium. Nah, jadi astrolabium ini alat tradisional yang digunakan untuk menentukan posisi benda langit seperti bintang atau planet. Nah, yang keempat ialah kompas kiblat. Nah, jadi kompas kiblat ini mempermudah umat Islam dalam menentukan arah kiblat dengan mudah tanpa perhitungan yang rumit. Dan yang terakhir ialah software astronomi. Nah, jadi software astronomi ini di era digital perangkat lunak seperti Stellarium atau Accurate Times. Nah, Accuracy Times mempermudah dalam perhitungan posisi benda langit secara sistematis, akurat, dan real time. Jadi, itulah jawaban serta yang telah saya sampaikan untuk ujian tengah semester ini. Baik, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.